Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Oke, teman-teman yang hebat, yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita kembali lagi ya dalam belajar akidah akhlak. Mudah-mudahan pembelajaran yang Ibu berikan pada hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, persiapkan bukunya ya dan beserta alat tulisnya. Dan kemudian teman-teman ya fokus terhadap pelajaran yang akan Ibu berikan kepada teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk itu sebelum kita belajar, yuk sama-sama kita membaca doa agar Allah senantiasa bersama kita dan kemudian Allah memberikan ya untuk kepintaran pada kita semuanya dalam belajar pada hari ini. Ya teman-teman, kita ucapan yaitu kita baca doa bersama-sama. Isti'adah dan sikap berdoa, kepala ditundukkan, hati dikusyukkan. Doaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, untuk itu pembelajaran pada hari ini ialah tentang alam barzah dan tanda-tanda kiamat kecil. Nah, minggu kemarin telah kita bahas sedikit tentang alam barzah. Sekarang kita mendalaminya lagi tentang alam barzah dan tanda-tanda kiamat kecil, yaitu pembelajaran 3 dan pembelajaran 5. Teman-teman Ibu cintai, pada hari ini tujuan mempelajari alam barzah itu pertama adalah memimpin kita ke arah akhlak yang baik ya, yaitu memimpin diri kita ke arah akhlak yang baik. Yang kedua, pengenalan terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengingatkan kita kepada adanya azab kubur. Nah, teman-teman, itu tujuan kita mempelajari alam barzah. Nah, teman-teman, yang kita pelajari pada hari ini ya tentang alam barzah itu terdapat kepada pembelajaran kita yang ketiga. Ya, tadi telah kita pelajari tujuannya apa sih. Dan sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengertian alam barzah itu. Pengertian alam barzah adalah alam yang berada setelah kehidupan dunia hingga sebelum datangnya hari kiamat, atau alam yang dijalani orang setelah meninggal dunia. Nah, begitu teman-teman ya pengertian dari alam barzah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah 2 ayat 23 ya, surah 23, kemudian surat Al-Mu'minun ayat 100 yang berbunyi ya, surat yang ke-23 ya, yang bernama adalah surat Al-Mu'minun ayat 100 ya, yang berbunyi. Maaf ya teman-teman, karena di laptop Ibu ini tidak ada aplikasi bahasa Arabnya, jadi Ibu tulis dengan bahasa Indonesia. Nanti teman-teman bisa buka buku paketnya ya. Di sini Ibu akan membacakannya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Artinya,
dan di hadapan mereka ada barzah, yaitu alam kubur, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Nah, itu dalam Al-Quran, teman-teman. Dan juga Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya alam kubur merupakan rumah pertama hamba sebelum alam akhirat. Jika dia selamat dari siksa dan fitnah kubur, maka yang berikutnya lebih ringan baginya. Namun, jika dia tidak selamat darinya, maka yang setelahnya lebih sulit dan susah baginya. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Hakim. Ya, teman-teman ya, seperti itu. Dan setelah manusia selesai dikuburkan, dia akan dibangunkan kembali. Oleh siapa? Yaitu datanglah dua para malaikat. Siapa malaikatnya? Adalah Munkar dan Nangkir. Nah, lalu malaikat itu bertanya. Apa pertanyaannya? Atau dia bertanya kepada yang meninggal tadi, yaitu siapa Tuhannya. Yang kedua, siapa nabi yang diutus padanya. Yang ketiga, apa agamanya. Yang keempat, apa kitabnya. Nah, teman-teman, bagi kita yang beriman, yang selalu mengikuti aturan Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, insya Allah semua pertanyaan itu akan dijawab dengan baik. Nah, kemudian bagi orang yang melalaikan kewajibannya kepada Allah atau sama sekali tidak mengerjakannya, maka apapun yang dipersiapkan pada hari ini, yaitu dia menyiapkan siapa Tuhannya, kemudian siapa nabinya, kemudian apa agamanya, apa kitabnya, namun itu tidak bisa dijawab dengan baik, teman-teman. Karena apa? Karena di atas dunia dia tidak mengerjakan perintah Allah. Nah, teman-teman, sekarang kita harus mengetahuinya. Alam barzah itu terbagi pada dua. Apa itu? Pertama, azab kubur. Nah, teman-teman, azab kubur. Yang kedua adalah nikmat kubur. Azab kubur itu ya dilihatkan oleh Allah kepada makhluk yang meninggal itu adalah disempitkan dan digelapkan kuburnya. Yang kedua, diperlihatkan padanya pintu dan tempatnya kelak di neraka. Yang ketiga, merasakan hawa panas dan bau neraka. Yang keempat, selalu ditemani oleh amal yang buruk ketika di dunia. Amal itu datang dalam wujud manusia yang sangat buruk rupanya. Nah, itu azab kubur, teman-teman. Itu baru di kubur. Yang kedua adalah nikmat kubur. Nikmat kubur ini adalah kebahagiaan yang didapati oleh siapa? Adalah orang yang beriman. Ya. Apa itu nikmatnya? Yang pertama, kuburnya akan terang dan diluaskan sejauh mata memandang. Yang kedua, dia akan melihat pintu surga dan tempatnya kelak di dalamnya. Yang ketiga, bisa mencium wangi surga dan melihat kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Yang keempat, dia akan ditemani oleh amal solehnya yang berbentuk manusia yang berwajah tampan dan menyenangkan sampai datangnya hari kiamat. Enak kan teman-teman ya, kalau kita mendapatkan nikmat kubur. Nah, itu tadi tentang alam barzah, teman-teman. Ya.
Yang kedua pembelajaran kita itu adalah pelajaran yang kelima. Apa itu? Yaitu tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Tujuan mempelajari tanda-tanda harinya kiamat itu, pertama teman-teman, mengajarkan kepada kita untuk rajin beribadah. Yang kedua, mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik pada sesama. Yang ketiga, mengajarkan kepada kita untuk tidak menyakiti diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan diri. Nah, yang kelima, mengajarkan untuk kedamaian. Yang keenam, mengajarkan untuk hidup saling mengasihi, ya, dan saling menyayangi. Yang ketujuh, mengajarkan untuk patuh kepada kedua orang tua. Nah, itu tujuan kita mempelajari tanda-tanda datangnya hari kiamat. Supaya apa? Supaya kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Nah, teman-teman yang Ibu cintai pada hari ini, hari kiamat itu pasti akan terjadi dan kita wajib mengimaninya. Tidak sah keimanan seseorang hamba tanpa beriman kepada hari kiamat. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surat 2 ya, yaitu namanya Al-Baqarah ayat 177. Nah, tulisan Arabnya nanti teman-teman bisa dilihat dalam buku paketnya ya. Nah, jadi dalam Al-Baqarah ayat 177 yang artinya berbunyi seperti ini teman-teman. Kebajikan itu bukanlah kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebajikan itu adalah kamu beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para nabi. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian ada nggak ya tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat itu? Nah, ini teman-teman, itu bisa kita lihat ya, tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat itu. A, yaitu tanda yang sudah terjadi dan tidak akan terulang. Tuh, dipahami ya teman-teman ya. Tanda yang sudah terjadi dan tidak akan terulang. Apa itu? Yang pertama, diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan wafatnya beliau. Ya, itu tidak akan terulang lagi. Yang kedua, terbelahnya bulan kemudian bersatu lagi, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qamar ayat 1 sampai 2. Yang ketiga, munculnya api dari daerah Hijaz yang menerangi sampai daerah Basrah di Irak. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahihnya riwayat Bukhari dan Muslim. B, tanda yang sudah terjadi dan akan terulang. Pahami teman-teman ya, tanda yang sudah terjadi dan akan terulang. Pertama, banyak terjadi peperangan dan kemaksiatan. Benar? Ya, sekarang terjadi ya. Yang kedua, munculnya para pengikut Dajjal yang mengaku sebagai nabi atau menerima wahyu. Yang ketiga, timbulnya ujian pada ajaran Islam dan umatnya, seperti pembunuhan terhadap Khulafaur Rasyidin dan terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Yang keempat, kematian para ulama dan banyaknya urusan yang dijalankan oleh
orang yang bukan ahlinya. 5. Kedurhakaan terhadap orang tua semakin banyak. Yang keenam, orang kaya berlomba membangun istana mewah, padahal dahulunya mereka tergolong orang miskin. Nah, teman-teman, yang kelima, tanda di atas disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian yang C, tanda yang pasti akan terjadi. Apa saja sih tanda yang pasti akan terjadi? Yang pertama adalah kembalinya daerah Jazirah Arab menjadi daerah yang subur. Ya, dan juga ini juga ada di dalam hadis sahih riwayat Muslim. Yang kedua, terusirnya umat Islam dan mereka terkepung di dalam kota Madinah Al-Munawwarah. Dan ini pun ya ada dalam hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Allahu a'lam. Ya. Nah, itu teman-teman pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang alam barzakh dan tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu pelajari pada hari ini ya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan teman-teman bisa membaca buku paketnya kembali ya. Dan kemudian nanti teman-teman bisa ya mempelajari tentang evaluasinya. Ya, nanti ketika kita ada tugas, nah nanti teman-teman udah mudah dalam mengerjakan tugas tersebut ya. Jadi teman-teman bisa mempelajari evaluasi yang ada pelajaran pada hari ini di rumah. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan Ibu sampaikan ini ya datangnya dari Allah yang ada dalam Al-Quran tadi ya. Kalau dalam penyampaian ada salah dan janggalnya, Ibu mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ibu akhiri ya, sebelum kita dan Ibu tutup, yuk kita baca doa kembali setelah belajar. Ya, semoga ilmu yang Ibu berikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Yuk kita baca doa bersama-sama lagi. Yuk kita tutup dengan nanti doa kafaratul majlis. Isti'adah dan sikap berdoa, kepala ditundukkan, hati dikusyukkan. Doaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.